Sudah bertemu, sudah pamitan dengan Pak Surya, Bang? Belum sempat. Tapi nanti akan ada pertemuan selanjutnya. Menunggu undangan aja. Paling tadi soal masa depan menyerahkan surat pengunduran diri gitu, Bang? Kan dengan saya secara otomatis hari ini menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI), maka keanggotaan saya di partai sebelumnya pasti gugur. Kemarin usai Kaisang melantik jajaran petinggi DPP PSI yang baru, sampai hari ini tidak ada respon yang signifikan muncul dari Nasdem. Pasti kabeh wis mudeng toh, apa urusannya PSI sama Nasdem. Soalnya dua kader yang hitungannya juga jadi andalan, itu kan merapat ke Partai Gajah. Bahkan masih ada posisi wakil ketua DPP yang masih dikosong itu. Nah, disebut-sebut yang bakalan ngisi di situ adalah kader Nasdem juga. Nah, situasi ini bikin Om Begawan narik kesimpulan ini jangan-jangan Nasdem wis diakuisisi nih. Dia apa ya namanya itu? Ya wis ganti kepemilikan lah. Ini cuma rabaan-rabaan Om Begawan aja, nggak nuduh. Ya nanti tak uraikan satu persatu apa yang bikin Om Begawan yakin begitu. Yang jelas waktu pelantikan petinggi DPP PSI, setidaknya ada salah satu orang yang terhitung penting di Nasdem, dipercaya untuk jadi ketua harian PSI. Pasti bukan peristiwa yang bisa terjadi begitu saja. Oh ini ketua harian loh, orang penting yang tiba-tiba dijabat oleh yang ujuk-ujuk kader dan pindahan dari partai lain. Semua sudah tahu toh, namanya Ahmad Ali. Yang sering disapa Pak Mat Ali. Selain Pak Mat ada yang nama lain, yakni Pak Bestari Barus untuk merapat ke PSI. Nah, kalau Pak Bestari menempati ketua bidang politik, loh apa dua nama itu sudah cukup jadi dasar bahwa Nasdem berganti kepemilikannya. Atau bahasa lugasnya Om Begawan itu dikuasai oleh Jokowi. Lah, pasti pada mikir tak? Kok Om Begawan menyimpulkan sejauh itu sih? Oh iya. Apa Pak Surya Paloh rela melepas apa yang sudah dibangun? Diperjuangkan serta dipertahankan selama ini dalam politik. Apa sih yang nggak mungkin? Kalau ada yang dua alasan, kan ya di Nasdem nggak ada perubahan apapun. Ketua umum serta mayoritas DPP tidak ada perubahan signifikan loh. Pak Surya Paloh juga tidak dikabarkan mundur atau masih tetap jabatannya. Belum goyah. Loh apa proses pengambil alihan bisa sesepi atau sesenyap itu? Sedangkan kasus percobaan ambil alih partai kayak di Demokrat, waktu KLB kan ada penolakan itu. Terus rencana muktamar luar biasa PKB, yuk bikin mencak-mencak Caimin. Nah yang Nasdem, mosok gak ada perlawanan. Benar-benar halus, mungkin sudah ada pengalaman dengan yang dulu-dulu. Nah, kesimpulanku itu bisa salah, mungkin loh. Atau saya, Om Begawan jelas boleh beda pendapat dalam hal ini. Lah, dalam politik biasa kan. Beda pendapat atau menganalisa. Ya, tapi tak lanjut saya. Pertanyaan penting yang barangkali bisa kita pikir bareng, nek diambil alih loh. Berapa biayanya? Apa Pak Jokowi punya kekayaan yang tak terhingga? Ya mungkin punya. Sampai partai milik Pak Surya Paloh berpindah tangan. Kan bisa saja pindah kepemilikan nggak harus dibeli. Nek disandera kasus bukti-bukti nek kuat. Apa nggak bikin nyerah dan pasrah loh, ngasih yang ke meminta. Meski ini sebuah partai loh, tetap memungkinkan orang luar bisa masuk, lalu menjadi penentu dalam beberapa kebijakan. Nah khusus untuk Pak Jokowi, tak prediksi loh, dia secara formal tidak akan pernah menjelaskan tentang hal ini. Ini prediksi Om Begawan. Andai beneran diambil alih, namanya tidak akan nongol. Orang ketok itu. Nah ini politik kok. Di struktur partai, entah di Nasdem maupun PSI, ya, lihat saja dalam pelantikan DPP PSI. Kok gak dilantik sekalian tuh sebagai ketua Dewan Pembina? Mengapa? Gibran juga nggak dilantik juga. Gitu.
Lah ini Kaisang itu seolah main drama, menyebut sosok J sebagai kandidat ketua Dewan Penasihat, tapi belum dilantik. Lah Kaisang juga menambahkan latar belakang si J ini adalah pengusaha dan politisi. Meski kita menduganya itu Jokowi, kalau saya menduganya. Tetapi aku yakin, dudu Pak Jokowi kelihatan. Prediksiku, yang dimasukkan J itu memang pendiri PSI itu Pak Jeffrey Giovanni. Lah Pak Jokowi kalau dia turut tercatat di struktural justru malah merugikan buat masa depan politik anak-anaknya. Dan dia gak luwes ke sana kemari, bermanuver semaunya udah gak waktunya lagi. Oke lah, mulai tak paparkan saja nih. Mengapa kesimpulan Nasdem sama PSI keduanya sudah dalam kendali penuh oleh mantan presiden ketujuh ini? Pertama, dengan merapatnya Bang Mat Ali sama Pak Bestari Barus, kok Nasdem meneng-meneng wae, tenang-tenang wae. Loh ini politik kok, bisa disimpulkan. Dan semua sudah dengar toh. Pindah partai gak pamitan barang loh. Urung mengundurkan diri tiba-tiba jadi pengurus DPP partai lain. Nasdem ya neng-neng aja. Sementara semua tahu Nasdem itu beneran diinisiasi, dibangun dan dibesarkan sama Pak Surya Paloh. Dulu sebelum jadi partai politik, dalam proses yang panjang. Loh kok seberani itu Pak Mat Ali sama Pak Bestari gak mundur baik-baik pamitan. Apa sikapnya itu diambil mergo nyuntuni Pak Jokowi. Waktu mau pilpres wingi. Loh, kan pendukung Pak Prabowo itu orang ngabari PDIP bareng. Langsung minggat. Langsung keluar dari partai. Datang tampak muka, pulang tak tampak punggung gitu. Dan dianggapnya sikap kayak gitu bukan hal yang keliru mungkin atau salah di politik. Di politik biasa-biasa saja, colat-colut tanpa pamit. Lo makin kelihatan. Etika politik kita makin merosot saat ini. Diteladani oleh para petinggi-petinggi partai itu sendiri. Para politisi-politisi. Nah, hal yang sama ditempuh sama Pak Mat Ali ini dan Pak Barus. Tanpa pamitan ini tidakkah bisa dinilai? Karena yang megang Nasdem sekarang sudah beralih pemilik. Owner bisnis Indonesia berarti tidak lagi jadi pemegang kendali. Nah ini analisa Begawan. Di Partai Biru, maka pamitan itu wis dudu sebuah hal yang penting. Bukan etika yang perlu didudukkan pada masalah yang benar. Itu tadi faktor pertama. Pindah nang partai ora pamitan. Terus partai yang tinggal yuk meneng wae lah. Unsur kedua yang tak nilai bila Nasdem sudah di tangan Jokowi nih, masih ada dua petinggi Nasdem lagi sing OTW naturalisasi ke PSI. Dan keduanya bukan nama yang tidak dikenal loh, atau bukan kelas politisi penting. Sempat disebut ada nama Bung Sahroni dan Pak Rusdi Masih, semua pasti kenal loh. Sopo kuwi Bung Sahroni yang kemarin diuber-uber rumahnya di Ziarah itu, dan mungkin kecewa jadi wakil rakyat juga bendara umum, namun kenapa tidak mendapatkan perlindungan waktu rumahnya dijarah? Ya mungkin meski masih desas-desus menghilangkan salah satu Crazy Rich Indonesia itu tidak diupayakan digulai sama partai Nasdem. Itu sesuatu yang tidak biasa loh. Terus nama satunya itu Bung Rusdi Masih. Di Senayan bukan anggota DPR biasa, bukan anggota DPR yang cuma duduk diam tidur, tidak, sebab punya jabatan sebagai wakil ketua Komisi 3. Pernah jadi Bupati Sinden Rampang itu 2 periode. Tentu bukan sosok biasa kalau sudah begitu. Namun tentang kabar ini dibantah sama Wakil Ketua Umum Nasdem itu Pak San Mustafa. Loh, meski beberapa ngompoler mikir, nek sama-sama dimiliki Pak Jokowi kok harus pindah ke PSI. Loh, kalau bertahan di Nasdem kan ya sama saja kalau sudah sama-sama di Cengkerem. Jadi gini, Nasdem itu secara politik nasional sudah matang. Bisa mempertahankan kursi di Senayan. Lah PSI itu membutuhkan energi baru. Nama-nama yang kredibel buat menghadapi pemilu 2029.
Kalau kita ingat waktu di Kongres PSI, Jokowi sempat bilang loh, akan bekerja keras meski berada di luar struktural. Ini tentu bukan ngomong doang, tidak sekedar bualannya, tetapi pertaruhan harga diri Jokowi. Tanpa orang-orang hebat, cita-cita tembus Senayan ya percuma, cuma halusinasi PSI saja. PSI jelas butuh nama-nama kredibel dan persiapan yang lumayan panjang, sehingga nama macam Pak Mat Ali, Bang Bestari Barus, Bang Sahroni, sama Bang Rusdi mesti menguatkan dulu pondasi tata kelola internal partai. Tenan porai, rakyat harus paham loh ini. Ya nanti kumpulnya orang-orang gitulah. Tidak menutup kemungkinan di waktu-waktu mendatang masih ada nama lain yang diutus pindah ke PSI buat menguatkan persiapan itu. Kenapa mesti pindah? Jika dua partai dalam kekuasaan orang yang sama, ayo genah pindah. Masa orang yang tercatat di Nasdem terus kampanye atau ngebantu partai gajah ndas prudel di undang-undang partai politik genah haram. Kita terdapat dua partai kan haram. Tidak boleh melanggar undang-undang pemilu. Loh lihat partai yang Indonesia itu meh kaya agama sekarang. Iya, partai itu kaya agama. Kan dilarang tuh kita memiliki lebih dari satu agama. Nek punya lebih dari satu istri dalam sistem agama tertentu masih dipersilahkan. Nek dinalar loh, apa iya nama-nama yang baru merapat ke PSI kan nggak masuk belas. Apa yang dicari sama mereka? Yang semula berada di partai sebesar Nasdem, pindah ke partai sak nemli. Orang sekali bermat Ali, kok bisa bersedia ganti partai? Jadi sulit diterima nalar. Yo mikirnya tekan kono bos. Coba deh dipikir dengan rasional. Mungkinkah itu terjadi? Kecuali pindahnya itu karena dipecat, dikeluarkan, duit kasus itu wajar terus pindah ke partai lain. Selain Pak Mat Ali termasuk 3 nama lain yang tadi tak uraikan. Soalnya gini loh. Nek sekedar mau mendukung, membela Jokowi, menjaga bahkan melawan isu-isu negatif tentang Wong Solo itu, gak harus pindah partai toh sebenarnya. Coba sekarang tak tanya tuh, di PSI politisi yang dinilai smart, brilian, cerdas, kuwi sapa? Wong relawan-relawannya Jokowi saja, gak ada tuh yang do gelem gabung PSI. Buat ngebela junjungannya. Ade Armando. Argumen yang lain, Nasdem di pemilu kemarin dapat suara 14,6 juta pemilih loh, banyak loh. Secara persentase mendapatkan 9,6%. Suara Nasdem masih di atas PKS, PAN dan juga Demokrat. Jangan lihat suara PSI lah, genah ngenes. Ngono kok sekelas Pak Mat Ali gelem dengan kerelaan hingga kesadaran pindah ke partai yang hanya dapat 2,81 suara. Aduh, tembus ke Senayan. Situasi tadi masih ditambah fakta. Secara nalar loh ini, PSI dipimpin remaja yang baru berusia 30 tahun, yang 2 hari jadi ketua umum, 2 pemilu gagal tembus Senayan. Masih pula visi-visi partai tidak jelas kemana arahnya. Ditambah isu-isu yang menimpa Jokowi sama Gibran, bapak sama anak ketua PSI, tidak di posisi menguntungkan. Harusnya buat Mat Ali, ngono kuwi sing ame diharapkan apa coba? Kursi Senayan, jabatan, kursi komisaris, posisi politik keluarga itu sendiri yang sedang terpuruk. Kan nalarnya nggak ketemu itu. Nah situasi begini ini disadari benar oleh mantan Presiden ke-7 oleh Pak Jokowi. Kan seputar ijazah tidak banyak direspon oleh Jokowi. Dia tahu kalau makin disauri malah merugikan. Makin kelihatan. Rakyat makin gemes. Dia tahu kalau makin ngomong makin diserang, malah merugikan. Oke, sekarang tak perlihatkan. Argumentasi ketiga. Mengapa Nasdem jadi Jokowi Corporation? Walaupun Pak Mat Ali pindah ke partai. Ya, kemarin istrinya itu nerima SK pengangkatan sebagai ketua DPW Nasdem Sulawesi Tengah. Itu Bunilam Sari Ali. Ya, memang petahana, pejabat lama Nasdem untuk Sulawesi Tengah. Tidakkah ini sesuatu yang sulit diterima akal? Suami istri bisa beda partai.
Apalagi keduanya punya posisi strategis loh. Lah nek sekedar anggota begawan iso ngerteni. Masa suami ketua harian PSI sedangkan istrinya ketua DPW Nasdem. Meski di tingkat provinsi. Lalu gimana coba? Ya itu bisa terjadi tapi kan lucu. Dan hal itu bukan hanya terjadi pada Mat Ali. Adalah Muhammad Ferrari Gadi. Itu sulung Pak Rusdi. Ini jadi ketua DPW PSI Sulawesi Selatan. Lah Ratna Sari Muklis, istri Bupati Enrekang ini juga jadi ketua PSI Enrekang. Padahal suaminya itu masih jadi bupati dan ada di Nasdem. Terus ada Dr. Gigi Ufah Nurul Putri, ketua Nasdem Kabupaten Baru. Menempati posisi ketua PSI Baru loh. Di Pinrang. Nah, putra ketua Nasdem Pinrang, Andi Iksan Aswad, sekarang yang memegang ketua PSI Pinrang. Bocor ini. Jadi ada hubungannya tuh Nasdem sama Pinrang, itu kelihatan jol-jolan itu. Dengan marahnya anak-anak elit Nasdem ke PSI, makin memperlihatkan dua partai ini sulit tidak dinilai berada dalam satu komando. Tinggal kita tunggu saja. Bagaimana perkembangannya? Gimana? Masih meragukan analisis Begawan? Nek orang percaya Nasdem sudah di tangan Pak Jokowi, percaya boleh, nggak percaya mari. Kita sodorkan argumentasi agar semua bisa paham. Itu ya, salam Begawan, salam Ampol.